Halo guys, selamat datang kembali di channelnya One Star Football Scudetto. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026, matchday ke-9 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026, matchday ke-9 hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara Timnas Indonesia versus Timnas China. Live di RCTI dan streaming TV online, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Indonesia versus Timnas China kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi terbarunya, yaitu formasi 3-4-3. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada nama Emil Audero dari Palermo FC, yang kedua ada Martin Vaz dari FC Dallas, dan yang ketiga ada nama Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back untuk menghadapi Timnas China. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada nama Mads Silgers dari FC Twente, yang kedua ada Kevin Dix dari FC Copenhagen, yang ketiga ada nama Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada nama Zai Itzes dari Venezia FC, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves U21, dan yang keenam ada nama Jordi Amat dari Johor Darut Takjim. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Zai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Pratama Arhan dari Bangkok United, yang kedua ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang ketiga ada Saine Patinama dari Kasiepen, dan yang keempat ada nama Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Sandy Walsh dari KV Mechelen, yang kedua ada nama Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan yang ketiga ada nama Eliano Reinders dari Visejul. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Eliano Reinders sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain tengah ataupun gelandang, diantaranya yang pertama ada nama Tom Haye dari Almere City, yang kedua ada Nathan Choaon dari Swansea City, yang ketiga ada nama Ivar Zener dari FC Utrecht, yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kelima ada nama Ricky Kambuaya dari Dewa United, dan yang keenam ada nama Zoe Veluvesi dari Lommel SK. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Tom Haye dan Joe Veluvesi sebagai gelandang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat
dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Ragnar Oratmangun dari FC Pidendert, yang kedua ada nama Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada Eliano Reinders dari Vizejul, dan yang keempat ada nama Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua ada nama Rafael Strijk dari Brisbane Roar, dan yang ketiga ada nama Eliano Reinders dari Vizejul. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Rafael Strijk sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain striker depan, diantaranya yang pertama ada nama Ole Romani dari Oxford United, yang kedua ada nama Ragnar Oratmangun dari FC Pidendert, yang ketiga ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang keempat ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang kelima ada Septian Bagaskara dari Dewa United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romani sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Menurut kalian, mampukah timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Cina nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.